Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng dengan saya Mang Dayung. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Wajah-Wajah Setan, karya Abdullah Hararab. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah tua itu tampak gelap-gelap saja dari luar. Demikian pula ruang depan, yang pintunya terbuka untuk menerima sejumlah tamu-tamu. Semua sudah berusia lanjut, mengenakan pakaian perlente dengan berbagai corak dan warna kesukaan masing-masing. Untuk menunjukkan kebolehan diri bila nanti saling bercerita. Anakku yang senator itu, ponakanku dicalonkan jadi menteri. Meski sudah tua begitu, aku masih berpengaruh di kalangan atas. Istriku bermaksud membuka bank baru yang lebih besar. Kalian tahu apa usulku mengenai sistem pemerintahan dalam kongres partai yang akan datang? Miranti mengenali mereka sebagai tetangga-tetangganya yang sama tinggal di perbukitan itu. Tak bernafsu untuk membalas sanggukan atau sapaan satu dua menyapa dan menegur. Ia segera masuk ke ruang depan, dibimbing Bu Endah. Kakinya gontai, tetapi hatinya berapi-api. Suasana ruangan yang kontras dibanding ketika di luar sama sekali tidak menarik perhatiannya. Tidak pada banyaknya tamu, tidak kepada hiasan-hiasan dinding yang ganjil. Patung-patung yang aneh, lukisan yang seram, lampu-lampu antik yang terang benderang. Tidak juga pada pintu hitam yang tertutup rapat di salah satu tembok di belakangnya. Berjalan tertunduk, Ratno suaminya. Laki-laki ini telah gagal membujuk Miranti agar ia mau menerima kenyataan. Ia telah bersusah payah menceritakan rencananya akan segera pindah dari atas bukit, membangun rumah mewah di tanah mereka yang baru, dan mungkin mampu melahirkan anak-anak yang lain. Kalau perlu, memungut bayi dari rumah sakit. Asal mereka tetap bersatu, saling cinta dan setia satu sama lain seperti dulu. Penuh pengertian dan mau menerima kekalahan. Tak sepatah pun istrinya menyahuti. Perempuan itu terus saja berjalan dengan kepala tegak sampai di rumah yang mereka tuju. Dan saat ini Miranti tetap berjalan dengan kepala tegak, langsung menuju box bayi di tengah-tengah ruangan yang dibuat seperti mimbar. Beberapa langkah sebelum mencapai box itu, Miranti tertegun dan berdoa dengan tulus. Tabahkan hatiku Tuhan, dan tunjukkan aku jalan yang lurus. Langkah-langkah berikutnya begitu berat, begitu menakutkan. Lalu ia melihatnya, melihat bayinya yang memerah, yang mungil, montok dan sehat, terbungkus rapat dalam kantong tidur yang hangat. Ia hanya dapat melihat wajah bayi itu saja, sampai sebatas leher. Selebihnya hanya terlihat topi yang menutupi kepala bayinya. Topi itu lebih panjang dan lebih menonjol dari topi bayi yang biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak patut untuk diperlihatkan pada orang lain, meskipun orang itu ibunya sendiri. Keajaiban lain muncul di sekeliling box. Semacam cahaya kuning kebiru-biruan memantul pada kisi-kisi box, membuat warna kantong tidurnya seperti pelangi di senja hari. Cahaya itu tidak berasal dari cat gemerlap, tidak pula dari sinar lampu, melainkan mengambang begitu saja di sekeliling bayi, seperti embun mengambang di permukaan rembutan. Miranti mengerja, terpejam lama. Sanubarinya menjerit, Iya anakku." Dan dalam kegelapan pandang yang hanya sekejap itu, ia bukan melihat cahaya kuning kebiruan, melainkan cahaya kilat, cahaya petir yang menyambar-nyambar, disertai hujan badai yang seperti dicurahkan dari langit. Ia dengar suara Ratno yang sayup-sayup, tetapi yang ia lihat adalah gambaran sosok tubuh, tinggi kekar, hitam berbulu, berkuku keras, dengan tanduk kembar di kepala.
Makhluk itu menindih tubuhnya di altar batu yang dingin, lembab dan basah. Miranti gemetar. Masih dengan mata terpejam, ia berbisik. Boleh aku melihat keseluruhan wujud anakku? Sepi menyentak dalam ruangan yang penuh sesak oleh tamu-tamu itu. Semua orang saling bertukar pandang lalu bisikan parau terdengar di telinga Bu Enda. Perlihatkan padanya. Bu Enda menganggukkan kepala. Demi kau Pak Abu. Ia menjawab samar, lalu membungkuk. Kantong tidur anak itu ia lepaskan kancing-kancingnya. Demikian pula selimut, pakaian dan topi. Bayi itu diam, tidak memperlihatkan protes. Tidak menangis, justru mulutnya yang merah mungil, tersenyum. Dan sepasang matanya bersinar hidup. Memang bukan orang yang menelanjanginya, melainkan orang yang tegak, dengan punggung lurus dan mata terpejam. Orang itu Miranti, merasakan goncangan yang dahsyat di jantungnya. Ia hampir lumpuh, dan pasti jatuh kalau tidak berpegang pada bagian atas kisi-kisi box. Dan bertanya dalam bisikan lirih. Sudah. Bu Enda mengangguk, sadar anggukannya. Sudah ingin memangkunya. Iya. Semua yang hadir serempak berdiri tegak dari kursinya yang tengah berjalan, menatap tertegun. Yang sibuk mengedarkan minuman, meletakkan kaki, lalu berputar menghadap mimbar. Pintu hitam di sudut dinding ruangan pelan-pelan terbuka, memancarkan bau aneh namun tanpa sesuatu keluar lewat pintu terbuka itu untuk memperlihatkan bahwa ia juga hadir di antara mereka semua. Perlu ku bantu nak Mira? Bisikan ramah Bu Enda, menggugah Miranti. Tidak, terima kasih. Sahut Miranti, seraya mengumpulkan kekuatannya. Ia meluruskan punggung, lalu pelan-pelan mengembangkan kedua lengan ke depan, siap menerima bayinya. Sesaat, ia hanya merasakan tubuh kecil berkulit halus, hangat, dan menyenangkan. Ada geliat samar-samar, lalu erangan lirih, lembut menggetarkan. Miranti membuka matanya sedikit tunduk, menatap. Benar. Yang ia tatap adalah sesosok tubuh bayi mungil, merah dan montok sehat. Tetapi ada bulu-bulu pirang yang samar-samar di seluruh permukaan kulit. Tangan-tangannya gemuk, tetapi tiap tangan tidak berjari 5, melainkan berjari, tepatnya berkuku tunggal. Demikian pula kedua kakinya. Telinganya begitu lucu dan manis, tetapi tak jauh dari tiap telinga itu mencuat daging-daging berkulit keras, menyembul kemerahan di antara helai-helai rambutnya yang hitam pekat. Bagai lolos jantung Miranti seketika, matanya nanap. Ia ingin menjerit, ingin melemparkan bayi itu sesaat itu juga. Tetapi mendadak puting susunya mengeras. Pada saat bersamaan, sepasang mata bayi itu menatapnya. Begitu lemah, begitu tak berdaya. Bayi itu seakan minta dilindungi, dan satu-satunya yang dapat melindunginya dari tangan-tangan kotor yang terkutuk hanyalah ibu kandungnya. Mulutnya yang merah mungil terbuka sedikit. Lantas terdengar suara erangan yang lembut, lirih dan menyedihkan. Erangan seorang anak telanjang yang terperangkap di tengah derasnya hujan. Anakku. Miranti mendesah, penuh iba. Segenap perasaan takut dan ngeri lenyap dalam satu tarikan nafas. Ketika ia sebutkan perkataan yang menyentuh itu, lalu dengan segenap kasih sayang seorang ibu, bayi itu ia dekap. Mulut mungilnya didekatkan ke puting susunya sendiri. Tahu banyak pengelana sengsara yang terdampar di tengah gurun. Bayi itu meraup air susu ibunya dengan rakus. Gejolak aneh
penuh pesona, nikmat dan menyenangkan, menjalari tubuh Miranti di setiap detik yang berlalu. Selama bayinya menyusu, dengan kedua lengannya yang kecil dan bentuknya aneh itu, tampak mendekap susu sang ibu. Erat, kuat, tak mau dilepaskan. Pagi tiba. Lidah matahari menerobos masuk lewat ventilasi jendela, menjilati wajah-wajah kaku dan dingin di ruang tengah rumah tua itu. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Tidak satu pun suara yang terdengar, kecuali bunyi mulut kecil mendecap-decap, menikmati air susu ibunya. Sesekali diselang helaan nafas bahagia sang ibu. Betapa tidak, dalam kesunyian yang mencengkram itu, jiwanya telah memohon petunjuk. Apapun yang kau hendaki, akan kulakukan demi anakku. Sang penguasa, seluruh alam dan seolah mendengar jawaban yang kalaulah seorang nabi, tentulah berupa sebuah wahyu. Miranti mugut-mugut puas raya berbisik di hati. Ya, aku tak akan berpisah dengan anakku. Tak seorang pun dari makhluk-makhluk terkutuk di rumah ini boleh menjamahnya. Kemudian ia berputar, menghadap semua yang hadir. Sekilas, senyuman ramah dan manis bermain di bibirnya yang pucat. Dengan bayi itu melihat dalam pelukannya, ia tiba-tiba meroleh kekuatan gaib dan tahu apa yang harus ia perbuat. Ia tidak memandang suaminya seujung rambut pun. Ia langsung menghadap lurus ke arah pintu hitam yang sudah terbuka itu, seolah ia menyadari ada sesuatu yang mengawasinya dari sana. Lalu ia berkata hati-hati, "Bayiku membutuhkan cahaya matahari." Dari kegelapan kamar itu terdengar erangan lemah. "Tunggu, aku belum." "Tidak, bayiku tak dapat menunggu," jawab Miranti teguh. "Bagaimanapun aku berhak, karena aku adalah ibunya. Tetapi waktuku telah tiba. Aku akan mati, dan dia penggantiku, pewarisku, penerus keturunan dan kekuasaanku harus ada di dekatku. Keluarlah, temui dia." Miranti memberanikan diri, tak ada sautan. Semua yang hadir menatap ke pintu. Dari kegelapan di dalamnya, terasa kesunyian yang mengerikan. Kesunyian yang hanya dapat kau temukan di liang kubur kemudian. Disertai helaan nafas berat dan tertahan-tahan, terdengar suara derit tanpa tidur. Disusul langkah-langkah kaki satu-satu, tertegun-tegun. Sebuah tangan hitam menggapai bandul pintu. Terdengar suara kaki menyeret sesosok tubuh berat. Lalu Abu Lahubab Purwadijaya muncul di hadapan semua orang. Jelas, ia berusaha mati-matian agar tampak kokoh dan berwibawa. Berdiri tegak kekar tinggi, hitam, dengan sepasang mata menyorot merah, melambangkan api neraka. Di setiap langkahnya, terjadi perubahan yang nyata pada penampilannya. Kulitnya yang hitam, tersembunyi di balik pakaian tidur. Penampilan wajar dan tidak asing dari seorang laki-laki tua yang keletikan. Apalagi, kedua lengannya tidak ditumbuhi bulu-bulu hitam, dan ujung lengan itu seolah membentuk kepala. Padahal itu adalah kuku tunggal dari makhluk yang disebut kuda. Kakinya tidak beralas, tentu saja, karena kaki kuda, kalaupun punya atas, adalah apa yang disebut ludam. Dan Abu Lahubab tidak memerlukan lodam kuda untuk berjalan mendekati Miranti dan anak yang akan mewarisi segala yang ia miliki. Miranti membelalak sebentar, kemudian mundur ke pintu. "Biarkan aku dan anakku pergi sendirian," ia berbisik parau. "Ayahnya harus ikut," desa Abu Lahubab. "Hampir 1000 tahun aku menunggu. Kini setelah ia lahir, aku harus pergi seperti orang-orang sebelum aku juga telah pergi. Dan kau tidak berhak, perempuan,
Kalau kau ingin mendampingi sebagai ibunya, kau boleh berdiri di dekatku. Dan biarkan aku yang memangku anak itu di bawah karunia matahari. Abu Lahubah melompat ke depan, tetapi ia segera terhumbalang. Jatuh terjerembab di lantai. Bumi mendadak tergoncang, dan di luar, matahari seakan telah keliru memilih waktu, sehingga tanpa dapat ditahan, tahu-tahu telah menyembunyikan diri di balik awan pekat. Mendung yang hitam legam yang tahu-tahu muncul entah dari mana. Ketika Abu Lahubah mau berdiri, Miranti telah mencapai pintu keluar. "Tahan dia!" teriak Abu Parau kepada orang-orang di belakangnya. Tidak ada yang bergerak, semuanya diam, mematung. "Tuhan tidak mengendaki mereka yang menjamah anakku," jerit Miranti. "Perempuan, tunggu. Tidak." Guru menggelegar lagi di langit kelam. Petir menyambar dari selatan, disusul tiupan angin badai, sehingga Miranti terpaksa setengah merangkak. Ketika berlari-lari menuju bibir bukit, ke arah tumpukan batu-batu hitam yang menjulang samar dalam kegelapan. Tiba di sana, hujan deras pun jatuh, dengan butir-butir sebesar kerikil. "Perlihatkan kekuasaanmu, Tuhan!" Miranti tegak di altar, berteriak lantang ke langit kelam berhujan. Semakin keras guru menggelegar, semakin keras bumi terguncang-guncang, seolah makhluk penunggu bumi yang selama ini tidur mendadak bangkit untuk mengetahui siapa yang mengusiknya. Semakin banyak pula petir yang menyambar. Sebuah pohon besar terhumbang, hangus, menimpa rumah di dekatnya. Rumah itu terbakar dalam sekejap. Api neraka menjilat kian kemari, menggapai apa saja yang terjamah, menelan habis sehingga daerah perumahan di atas bukit dari kejauhan tampak seperti puncak gunung berapi yang menyemburkan lahar berwarna merah kuning, biru berkilauan. Setelah sekian ribu tahun, alam tiba-tiba mengamuk dengan marah. Beberapa hari kemudian, udara pagi begitu cerah menyenangkan. Matahari menjilati pinggiran sebuah kota, di mana pernah bukit terpencil, yang telah berdiri selama ratusan tahun, seakan goyah dan kini ambruk, seperti puing-puing bangunan berpondasi lemah, dilanda gempa yang dahsyat. Getaran gempa, menurut jawaban yang berwenang, menunjukkan 6,7 skala Richter. Belasan desa-desa di dekatnya ikut hancur, dan sebagian penduduk kota terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang rusak. Korban jiwa mencapai ratusan orang, dan penghuni perumahan bukit tak satu pun yang tinggal hidup. Jauh di bawah bukit, air sungai mengalir terang, bening, berkilau-kilauan. Seorang penduduk desa yang tengah memancing tertegun mendengar dengek tangis bayi. Orang itu sebenarnya tengah gundah gulana karena rumah dan ladangnya yang hancur. Dengan memancing, dia berharap pancingnya tersangkut kopor penuh berisi uang. Istrinya yang setengah gila menunggu di tengah-tengah puing reruntuhan rumah mereka. Dan istrinya itu juga berharap suaminya pulang membawa harta karun yang terseret arus dari reruntuhan perumahan mewah di atas bukit. Terkesima, ia lemparkan pancingnya. Ia kemudian mendekati semak belukar yang dilanda reruntuhan batu karang. Tercium bau busuk yang membuatnya takut. Tetapi setelah melihat sosok tubuh kecil mungil, telanjang menyedihkan dalam pelukan mayat seorang perempuan, hatinya tergugah. Jeritan tangis bayi itu berhenti ketika orang itu mendekat. "Hai nak," ia menegur. "Apa kerjamu di sini?" Bayi yang normal bersih, gemuk dan sehat itu tersenyum. Inilah rupanya yang ditunggu istrinya selama ini. Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.